jam 6 ini gitu ya, agar nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan perkuliahan. Eh, nah, apa namanya, untuk hari ini yang saya ingin sampaikan adalah tahapan nanti di dalam melaksanakan ujian tesis ya Bapak Ibu ya. Saya ini nggak tahu kenapa Zoom, kalau saya pakai Zoom itu selalu hitam di bawahnya ya Bapak Ibu ya, saya kurang paham. Nah, mudah-mudahan masih bisa terbaca lah gitu ya. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah tahapan dari ujian proposal, seminar hasil, sampai dengan tesis nantinya gitu ya. Nah, saya mungkin ini saya tidak jelaskan karena saya sudah sempat sampaikan gitu ya, yang ini, yang awal, bagian awal ini gitu ya. Eee, saya akan sampaikan berkaitan dengan, kapan sih ya, sebenarnya Bapak Ibu sudah mendapatkan kalender akademik ya. Jadi di awal pada saat jadwal itu kan ada jadwal, ada kalender akademik. Di kalender akademik itu sudah isi sebetulnya untuk, apa namanya, kapan mulai bisa mendaftar untuk ujian tesis, apa sorry, ujian tesis, proposalnya dulu, kemudian nanti ada seminar hasil, kemudian baru tesisnya. Nah, di sini kami rancang untuk ujian tesis itu adalah di bulan Februari sebetulnya ya, tanggal 1 sampai 28 Februari. Kenapa? Karena kan, ini masih berjalan semester ganjil. Nah, rencana UAS-nya di 16, 17 Bapak Ibu ya, cuman karena ada libur, banyak libur, kami undurkan sampai mundur 1 minggu aja, 23 sampai 24, 23, 24. Jadi Januari jelas sudah berakhir yang jelas ya. Karena, libur-libur jadi ada, materi yang tidak tersampaikan, ya paling tidak bisa dimanfaatkan nanti oleh dosennya ya, Bapak Ibu ya. Jadi, di sini kan 16, 17 harusnya ya, karena ada libur banyak, jadi, apa, nanti Natal, nanti apa tuh tanggal 16, 17 itu juga tanggal hari merah ya, ternyata libur ya. Nah, dibawa ke 23, 24 gitu aja. Nah, nanti Bapak Ibu Januari akhir itu ada tes TOEFL ya. Jadi Bapak Ibu mengikuti tes TOEFL, kami sudah artinya kami akan menerima jadwal dari, lab bahasa, nanti akan kami infokan siapa-siapa hari yang mana gitu ya. Bapak Ibu nanti, mengikuti ya, tidak usah membayar lagi karena sudah masuk ke dalam SPP. Jadi tidak ada pembayaran untuk tes TOEFL, hanya mengikuti aja nanti tes TOEFL-nya. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, apa juga fungsi tes TOEFL nanti akan saya tunjukkan ya, karena itu menjadi bagian juga dalam prasyarat. Nah, untuk ujian, proposal sekali lagi ini silakan dibaca di kalender akademiknya, sudah ada ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan buka kalender akademiknya nanti gitu ya. Ya tentu Bapak Ibu kuliah sampai di sini ya, sampai yang ini, yang genap ini Bapak Ibu nggak ada kuliah ya, karena itu tesis saja, yang semester 2 baru ada kuliah. Untuk semester Bapak Ibu sudah artinya perkuliahan terakhir itu hanya diganjil ini saja, sudah habis sebetulnya materi perkuliahan, tidak ada, artinya perkuliahan tatap muka lagi, fokus hanya di tesis saja untuk sisa, berikutnya, semester selanjutnya. Artinya yang semester genap ini nanti berlaku untuk yang semester 2, Bapak Ibu, yang angkatan di bawahnya Bapak Ibu, angkatan 2025 berarti ya. Kalau Bapak Ibu kan angkatan 2024. Nah, apa istilahnya, kan ini kami memang tetapkan tanggal 1 sampai dengan 28 Februari gitu ya. Tapi, sepertinya sudah ada yang menyelesaikan proposal penelitian banyak gitu ya, yang sudah menyelesaikan. Apabila sudah menyelesaikan, ya mungkin kami sudah bisa bukalah untuk pendaftaran. Hanya saja untuk penjadwalan, apa namanya, itu kembali ke, artinya daftar dulu, bisa info ke Pak Dika dulu bahwa, proposal sudah selesai. Nanti untuk masalah jadwal Bapak Ibu tanya ke Pak Dika, siapa pengujinya, ya, siapa pengujinya. Di situ, sudah ada kok, penguji masing-masing mahasiswa, di apa namanya, sudah kami plotting gitu ya. Jadi Bapak Ibu, silakan tanyakan Pak Dika nanti untuk ujian proposal maupun seminar hasil, nanti ujiannya online, Bapak Ibu ya. Jadi ujiannya online, artinya, apa istilahnya, Bapak Ibu bisa di mana aja untuk melaksanakan ujiannya. Nah, saya ulangi dulu untuk proposal, yang sedianya itu kami mulai 1 sampai 28, artinya setelah berakhirnya semester ganjil, tapi, apa istilahnya, dengan melihat, sudah banyaknya, atau mungkin beberapa ya, saya kalau bilang banyaknya nanti karena bimbingan saya juga belum banyak yang datang gitu ya, baru 2 orang gitu ya.
yang benar-benar datang ke saya. Ya, jadi bagi yang sudah proposalnya selesai, nanti bisa apa istilahnya mendaftar dulu lah ke Pak Dika. Nanti untuk jadwal Bapak Ibu yang apa namanya eh, coba konfirmasi dulu ke dosen masing-masing karena apa namanya menyesuaikan dengan waktu masing-masing kapan bisanya gitu ya. Kemudian kita baru akan buat apa namanya eh, apa namanya apa istilahnya ketetapannya ya SK penetapan ujiannya gitu ya. Nah, itu untuk proposal dan seminar hasil eh, kira-kira seperti itu nanti metodenya gitu ya. Nah, sorry, apa saja nanti syarat ya, artinya di untuk ujian proposal ini. Jadi Bapak Ibu sudah menempuh, artinya 1, 2, 3 itu sudah penuh lah ini ditempuh ya. Jadi Bapak Ibu sudah eh, apa istilahnya, kalau sudah selesai sebetulnya perkuliahan itu sudah bisa mengikuti ataupun mendaftar ujian proposal. Nah, ini pembayaran SPP semester genap. Itu sebetulnya, cuman ya saya maklumi untuk yang proposal ya, nanti yang di seminar hasil dan tesis itu wajib itu sudah terbayarkan ya. Kalau karena kan gini ya, maksudnya biar yang sudah selesai proposal nggak lama nunggu gitu ya, bengong gitu ya, nggak ada ngapa-ngapain. Nah, supaya bisa dulu, oke lah, kan SPP semester genap depan maksud saya itu eh, bisa diabaikan dulu ini gitu ya Bapak Ibu apa istilahnya bagi yang sudah maksud saya ya bagi yang sudah siap untuk ujian proposal yang penting sudah menyelesaikan apa pembayaran SPP semester ganjil aja dulu. Nah, nanti untuk seminar hasil baru masuk ke apa artinya persyaratan nomor 2 ini ya. Nah, pastikan bahwa memang persetujuan dari dua pembimbing. Ingat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu memiliki dua pembimbing. Jadi yang memutuskan untuk Bapak Ibu boleh maju ujian bukan hanya satu pembimbing. Jadi kedua pembimbingnya. Nanti ya nanti setelah menyatakan ke Pak Pak Andika, nanti Bapak Ibu juga mendaftar proposalnya atau upload proposalnya ke portal untuk pendaftaran ujian. Nanti ada apa namanya istilahnya apa ya tempatnya lah gitulah saya katakan di portal. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya pada Pak Andika ya, pegawai apa eh, tenaga kependidikan kami di MM, silahkan boleh ditanya di sana gitu ya. Nah, nanti ada administrasi untuk sebesar 300.000, nanti ada tagihannya di portal gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadwal ujian ditentukan atas kesepakatan dosen 1, 2 dan juga penguji. Nah, Bapak Ibu kan pasti sudah tahu siapa dosen 1, 2-nya. Nanti untuk pengujinya silahkan nanti kalau sudah ACC baru Bapak Ibu tanyakan ke Pak Dika gitu ya. Nah, artinya kalau sudah sepakat jadwalnya, mohon konfirmasi ke Pak Dika karena Pak Dika akan membuatkan link Google Form-nya gitu ya. Nah, pelaksanaan ujian adalah secara daring online gitu ya. Pakaian, ya pakaian tetap bukan pakaian biasa ya Bapak Ibu ya. Diharapkan menggunakan eh, hitam putih, dasi dan jas alma mater. Nah, ini nanti untuk apa namanya eh, ketentuan dalam ujian proposal, gitu ya Bapak Ibu ya, untuk ujian proposal. Nah, kemudian setelah proposal, nah kalau tadi ya, sebenarnya kami apa jarakkan 3 bulan, 3 bulan karena 3 bulan kemarin semester kemarin pun kami jarakkan 3 bulan, 3 bulan ternyata banyak yang tidak selesai, malah apa banyak yang ngeluh kok dikejar-kejar. Kalau Bapak begini Bapak Ibu ya, saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Ehm, Kalau ini artinya Bapak perkiraan wisuda itu ada di kalau yang mengikuti jadwal ini ya perkiraan wisuda itu ada di bulan Agustus sampai dengan apa sampai dengan November lah. Artinya antara itulah kan tergantung jadwal dari universitas gitu ya. Nah, sering sekali tidak paham bahwa untuk bisa wisuda itu kami harus memberikan data ke universitas. Datanya dari Bapak Ibu yang sudah lulus itu dari universitas, kemudian dibawa lagi ke LLDikti. Jadi kalau kita swasta itu ada namanya LLDikti gitu ya, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Kalau dulu namanya Kopertis, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta. Nah, untuk di sini wilayah 8 namanya. Nah, nanti data Bapak Ibu baru dikirim ke Dikti Jakarta, Kementerian ya. Nah, di situ kalau bagi Bapak Ibu yang sudah lulus dinyatakan lulus, ini sudah memenuhi nggak persyaratan lulus gitu ya. Kemudian kalau sudah lulus akan diberikan PIN namanya. PIN itu eh, semacam NIM, gitu, semacam nomor induk mahasiswa tapi yang sudah tamat.
aduh apa saya lupa panjangannya ya Bapak Ibu ya. Itu ada namanya PIN gitu ya. PIN itu bukan kode atau password bukan, tapi adalah nomor apa namanya? Katakanlah nomor lulus nasionalnya. Karena untuk apa istilahnya menghindari ijazah-ijazah bodong gitu ya. Tiba-tiba baru masuk udah tamat orangnya gitu ya. Jadi di Dikti itu kan terpantau berapa karena kami setiap periode, setiap semester itu melaporkan ke Dikti Bapak Ibu, data Bapak Ibu mengikuti perkuliahan dan seterusnya. Jadi benar nggak sudah melaksanakan perkuliahan selama semester apa 3 semester ini hingga sampai tesis gitu kan. Nah itu kok hilang? Bentar. Oh ya, oh ini Bu Imbang sudah ya penomoran ijazah nasional. Ya, jadi PIN itu adalah penomoran ijazah nasional. Jadi nanti nomor ijazah dari kita ada, nomor nasional ada. Artinya tidak kalau Bapak Ibu dicek nih gitu ya, namanya didikti, namanya muncul ada. Nah, itu prosesnya nggak sederhana dan tidak bisa cepat Bapak Ibu ya. Nah, makanya kita berusaha untuk apa artinya supaya Bapak Ibu tepat waktu nih gitu ya. Tepat waktu jadi makanya kenapa waktu-waktu itu ditetapkan gitu ya. Kemarin-kemarin itu banyak, waduh kok merasa dikejar-kejar seperti ini. Ya kalau nggak mau, saya sudah sampaikan sebenarnya, kalau tidak mau dikejar-kejar nggak apa-apa, yang semester sekarang kalau nggak bisa dikejar, ada semester berikutnya gitu. Sebenarnya kan ada, belum artinya pasti akan tamat asal Bapak Ibu menyelesaikan tesis. Nanti kan gitu ya maksud saya, kalau saya kan cuma hanya akan terus apa agak rewel ke di grup menyampaikan informasi, maksudnya untuk bisa mengejar wisuda berikutnya. Padahal saya selalu menyampaikan ya kalau memang tidak bisa, bisa ke periode berikutnya gitu ya, mengejar di wisuda berikutnya gitu ya. Tapi ya karena apa? Itu alasannya untuk mendapatkan PIN tadi biar wisuda itu nggak lewat lah gitu ya. Nah itu kemarin dan beberapa kebijakan yang saya berikan di akhir detik akhir gitu ya. Apa yang beberapa hal yang sebenarnya tidak apa artinya tidak boleh seperti itu ya saya akhirnya bijaksanai dulu gitu ya. Yang terjadi seperti itu kemarin gitu ya. Padahal sudah seperti itu masih berasa dikejar-kejar. Nah, makanya saya info lagi Bapak Ibu supaya punya bayangan. Ini bukan berarti wah pas harusnya harus di sini apa artinya kalau saya nggak bisa di sini saya nggak bisa tesis Pak. Enggak, pokoknya saya buka dari sini mulainya gitu. Bapak Ibu misalkan lewat-lewat pun silakan pokoknya ini time apa istilahnya? eh apa istilahnya patokan waktunya lah biar Bapak Ibu ingat gitu ya. Nanti saya ingatkan lagi di sini sudah masuk ini loh bagi yang belum proposal misalkan sudah masuk seminar hasil apakah tidak bisa proposal? Bisa, tidak apa gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah pengingat Bapak Ibu nanti. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau wisuda apa namanya eh, sesuai dengan harapan ya ikuti aja ini gitu ya. Nah, paling nggak menunggulah wisudanya kan PIN tinggal diurus aman lah gitu ya karena data-data itu pasti akan diminta macam-macam nanti kami perlu data Bapak Ibu lagi kemudian belum lagi pengumpulan segala macamnya lah tetek bengeknya nanti kan kami akan info lah untuk apa namanya isian-isiannya. Nah tapi Bapak Ibu yang jelas untuk proposal silakan kalau bagi yang sudah siap ya saya buka aja lah kalau begitu gitu kan. Walaupun sebenarnya itu dimulai di Februari, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini yang nomor dua, ya sementara diabaikan dulu, gitu ya. Tapi kalau pada saat ini seminar hasil, wajib ya sudah terpenuhi apa namanya pembayaran SPP semester genap. Karena seminar hasil pasti sudah masuk semester genap, ya. Karena jaraknya paling cepat 1 sampai 2 bulan. Walaupun saya setting 3 bulan, ya paling cepat 1 2 bulan. Ya supaya tidak di apa, wah ini seminggu udah bisa hasil gitu apa dengan kesibukan saya aja nggak bisa menyelesaikan riset dalam waktu seminggu 2 minggu, Pak Ibu ya. Jadi perlu waktu gitu ya. Apalagi Bapak Ibu dengan kesibukan masing-masing gitu ya. Saya juga apa namanya dengan mengajar, dengan sebagai staf juga yang mengurus administrasi kurikulum dan akademik lainnya gitu ya. Itu nggak bisa gitu ya. Dalam 1 semester eh, ya satu satu penelitian itu bisa lah gitu ya. Dalam 1 semester loh. Ya, syukur kalau kerjasama kolaborasi dengan kawan yang lain ya bisa lebih banyak lagi gitu ya. Ya, jadi makanya artinya ini untuk supaya tidak terkesan bahwa kita, wah ini prosesnya nggak benar nih, biar nggak didetek seperti itu aja di dikti. Maka kami tentukan seperti inilah, minimal lah. Nah, nanti daftar ini juga ada ketentuan seperti ini ya, ACC siap uji. Nah, nanti gitu ya, Bapak Ibu di seminar hasil ini tidak perlu yang draft artikel ini ya, gitu ya. Ya, artinya disiapkan aja ya.
kalaupun Bapak Ibu sudah mulai submit, mulai dari hasil itu nggak masalah, karena itu akan sangat membantu nanti pada saat Bapak Ibu masuk ke tesis. Ya, jadi lebih mudah ya persyaratan tesis ya. Jadi nanti pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan ujian proposal tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi pelaksanaan tidak jauh berbeda dengan ujian proposal. Nanti saya kirim ini biar Bapak Ibu baca lagi ya. Nah, apa namanya nanti juga ada lembar revisi. Ini sering tidak diisi lembar revisi. Artinya gini, ketika ujian itu ada lembar revisi itu mohon diisi. Artinya ACC semua penguji, pembimbing 1 2 3 untuk proposalnya, baru Ibu lanjut untuk apa bimbingan hasil gitu ya. Karena kan seandainya tidak ada revisi ya syukur. Pada saat proposal nggak ada revisi syukur. Tapi kalau pada saat proposal ada revisi-revisi, Bapak Ibu harus menunjukkan dulu revisinya, kemudian setelah itu baru lanjut bimbingan seminar hasil gitu ya. Hmm, kemudian ini sidang tesis ya. Nah, paling cepat 2 minggu setelah seminar hasil. Loh, kok bisa lebih cepat gitu ya dibanding ini? Karena logika aja Bapak Ibu ya mengumpulkan data itu kan lama. Kalau seminar hasil ini kan sudah selesai sebenarnya tesis. Cuma ingin apa, memastikan kebenaran dari atau validitas dari datanya aja sih. Jadi seminar hasil ini sudah seperti tesis, makanya bisa cepat gitu ya. Tapi bisa juga lambat itu kan tergantung Bapak Ibu kembali gitu ya. Kelengkapan menyiapkan administrasinya gitu ya. Seperti misalkan sudah ada perbaikan nggak pada saat seminar hasil gitu ya. Kemudian bimbingan dulu sebelum maju ke tesis. Nah, nanti khusus di tesis, ini persyaratan-persyaratan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu eh, apa ini ya, jadi nanti eh, ada bukti submit kok di sini. Waduh, nanti saya perbaiki ya dikit ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk di sini gitu ya, minimal kami minta adanya LOA. Oh, ya, bukan bukti submit, tapi LOA-nya ya Bapak Ibu minimal ya, LOA, Letter of Acceptance gitu ya. Apa artinya gini, Bapak Ibu nanti tesisnya itu eh, wajib dipublikasikan. Ya, tesisnya wajib dipublikasikan ke dalam artikel internasional biasa. Karena ada yang bereputasi, ada yang biasa. Kalau artikel internasional biasa yang penting dia berbahasa Inggris, kemudian ada indeks Copernicus atau DOAJ di dalamnya, itu sudah bisa dianggap sebagai artikel apa namanya jurnal internasional, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ya pokoknya settingannya pasti bahasa Inggris lah. Nah Bapak Ibu silakan submit. Banyak kok Bapak Ibu gampang kok nyari gitu ya. Nanti boleh tanya-tanya ke dosennya gitu ya. Tapi apa namanya? Dosennya kan paling ngasih referensi rekomendasi oh ini bisa coba silakan atau Bapak Ibu apa punya kenalan apa kawan yang paham silakan. Nah, nanti yang kami minta kalau untuk sidang tesis gitu ya. Kan waktunya masih lama nih, panjang. Jadi kami saat ini minta LOE, LOA, Letter of Acceptance, dengan korespondensi ataupun publish ya, ataupun sudah publish. Jadi kalau submit ini baru daftar aja Bapak Ibu ya, nggak jelas mau diterima apa nggak artikelnya. Nah, artikel yang sudah diterima oleh jurnal itu jurnalnya belum tentu langsung menerbitkan, bisa langsung diterbitkan, dipublish oleh jurnal, bisa juga kita mengantre. Nah, karena mengantre artinya untuk publish kan mereka punya volume Bapak Ibu ya. Volume sekian, terbit sekian, volume mungkin karena sudah ada di situ yang mengisi slotnya, maka Bapak Ibu diarahkan ke volume yang lain atau nomor yang lain. Nah, itu akan muncul apa artinya untuk memastikan bahwa Bapak Ibu akan dipublish, maka dia akan berikan namanya LOA, Letter of Acceptance, bahwa apa surat bukti bahwa diterima untuk diterbitkan. Atau sudah publish itu bagus banget gitu ya. Itu syarat untuk bisa mengikuti sidang tesis, bisa ujian tesis. Atau ini ada lagi, dapat mengikuti konferen internasional, tapi pastikan bahwa tulisan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam proceeding dan mendapat sertifikat sebagai presenter. Ini sudah bisa nanti mengajukan ujian tesis, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, eh nah seandainya gitu ya, ini seandainya artikel publish itu tidak di internasional biasa gitu ya, tapi di jurnal internasional bereputasi atau Sinta 1 atau Sinta 2, itu Bapak Ibu kami bebaskan untuk tidak sidang. Pendaftaran tetap jalan, persyaratan dipenuhi, tapi tidak sidang, tidak perlu ujian gitu. Kalau artikel yang Bapak Ibu publish tembus misalkan pada jurnal internasional yang bereputasi, ya.
Jurnal internasional bereputasi. Jadi bisa Scopus, Scopus Q1, 2, 3, 4 terserah gitu kan. Eee, atau jurnal nasional terakreditasi ya bisa Sinta 1 dan ataupun 2. Sinta 1 dan 2 ini juga harus berbahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa seperti itu. Bereputasi lainnya WOS itu WOS ya. Tapi bukan WOS yang ini, eee pokoknya nanti harus dilihat ininya, apa namanya, SJR-nya berapa gitu ya Bapak Ibu ya. Kami kan akan melihat itu. Nah, pastikan bahwa korespondennya itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya lampirkan bukti korespondensi bahwa Bapak Ibu memang mengirim ke sana, terus ada LOE ada balasan, ada LOE-nya gitu ya. Nah, kadang gini, ya, apa namanya, tapi artinya kami ingin memastikan bahwa LOE itu memang LOE dari, sananya, Bapak Ibu memang me-submit ke OJS-nya ataupun, apa, melalui email-nya gitu ya. Nah, apa namanya, jangan hanya berbasis pada email Bapak Ibu. Oh, biasanya email itu ada kadang-kadang ini, "Oh, jurnal Anda apa, artikel Anda kami terima," gitu ya. Itu belum tentu akan di-publish. Kenapa? Biasanya gini, "Artikel Anda akan kami sudah kami terima, akan kami terbitkan. Mohon selesaikan." Jadi kadang-kadang, jurnal itu, ada APC-nya gitu ya. APC-nya itu adalah, eee, apa namanya, ya semacam, apa istilahnya, biaya publikasinya lah ya, publication charge-nya di situ gitu ya. Jadi, Bapak Ibu, membayar sesuai dengan dia, beda-beda setiap jurnal itu punya beda-beda, kayak berapa pembayarannya. Ya nggak mahal-mahal kalau kecuali Bapak Ibu cari yang mahal gitu ya. Ada kok yang murah-murah, ada juga yang gratis. Ya, ada juga yang gratis, ya. Jadi sekali lagi tidak semua harus bayar, ada juga yang gratis gitu ya. Nah itu, apa, tergantung Bapak Ibu nanti dapat apa, menemukannya atau tidak gitu ya. Nah, itu aja sih Bapak Ibu ya, koresponden sudah pasti, maksudnya gini, supaya, "Oh saya sudah publish." "Loa, loanya siapa dipakai?" Gitu kan. Nggak jelas ini, gimana dulu mendaftarnya gitu ya. Apalagi terutama Bapak Ibu ingin tidak melaksanakan ujian tesis ini gitu ya. Kami ingin tahu gitu buktinya, bahwa memang pasti publish gitu ya. Karena takutnya bilang, "Oh diterima di sini," terus nggak publish-publish. Ternyata LOA-nya LOA bodong gitu ya. Nggak pernah ngirim ke sana gitu ya. Nah saya nggak mau seperti itu. Nah, itu ya Bapak Ibu terkait artikel ya, artinya sebagai syarat untuk ujian tesis. Nah, apa, sekali lagi, jangan berpikir, "Wah, berat banget harus internasional." Sebenarnya ada kok Bapak Ibu yang gampang-gampang untuk apa artinya, kita submit gitu ya, artikel internasional yang gampang gitu ya. Saya tidak menuntut harus bereputasi ini, tidak, yang internasional biasa, atau Bapak Ibu bisa mengikuti konferen, konferen lebih gampang lagi untuk diterima. Cuman, Bapak Ibu harus siap untuk presentasi. Nah, pas Bapak Ibu presentasi, syukur-syukur nggak ditanya gitu ya. Tapi kalau memang dia menyiapkan moderator khusus, bisa jadi ditanya gitu aja. Ya, 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 tergantung gitu ya. Kemarin saya ngirim ini teman-teman untuk ikut ICPM. Ternyata mending saya suruh yang offline. Yang offline dosen kita yang sebagai session chair. Ya sudah santai. Yang offline malah yang orang India, orang dari mana gitu yang jadi moderatornya. Ya karena mereka apa istilahnya, apa, diberikan jatah waktu untuk bisa dipakai, ya mereka ya nanya-nanya aja, sekedar nanya aja. Kita sekedar jawab aja udah selesai. Selesai tanya jawab selesai, nggak ada urusannya apa-apa lagi. Nggak ada lulus atau tidak lulusnya di situ gitu ya. Sebenarnya muka tebal aja. Kalau saya sih kalau ikut konferen tuh muka tebal aja. Nah, tapi nanti wajib melampirkan prosidingnya Bapak Ibu. Jadi tulisannya itu bukan di jurnal tapi di prosidingnya. Nah, nanti dilampirkan sertifikat presenter itu untuk konferen. Jadi ada 2 alternatif. Bisa jurnal masuk ke dalam jurnal atau Bapak Ibu konferen-konferen silahkan nanti kalau yang CPM ada lagi saya share deh. Kalau bisa yang ada di Bali lagi yang ya ikut offline-nya aja. Karena session chair-nya kemarin teman-teman kita aja, gitu ya. Oke. Nah, telah lulus TOEFL ini yang tadi saya katakan. Nanti Bapak Ibu dijadwalkan TOEFL itu di akhir bulan Januari. Nanti kami akan share itu, apa namanya, dari itu yang mengelola lah bahasa ya Bapak Ibu ya. Kami menerima daftar, apa kami kirim nama, nanti dia yang akan, apa namanya, menentukan harinya. Karena, jumlah, orang yang bisa ditampung dalam lab-nya itu tidak banyak gitu, nanti diatur di situ. Nah, itu aja ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaksanaannya di sini ujiannya tidak ini masih saya tulis link ya, artinya ujiannya tidak
online tapi offline, untuk khusus sidang tesis aja. Ya nanti saya deadline. Ini yang yang lalu itu sudah offline sebenarnya. Ya awalnya kan kita online tapi sudah mulai offline gitu ya. Itu kebijakan dari fakultas. Ya, dulu juga kami sidang skripsi online, sekarang sudah offline semua gitu ya. Tapi untuk yang dua tadi, ujian dua tadi, seminar hasil dan seminar proposal ini masih online gitu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, dulu ada yang ingin ditanyakan kah? Terkait dengan apa yang saya sudah sampaikan, apa yang sudah saya jelaskan. Nanti saya akan kirim lagi ya, Bapak Ibu bisa baca-baca lagi ya. Kalau kurang jelas boleh Bapak Ibu ke ruangan saya, via WA silahkan gitu ya. Cuman kalau via WA agak lambat balas, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena kan, eee, ya banyaklah pasti yang akan nanya-nanya gitu, belum lagi mahasiswa bimbingan mungkin kelewat gitu, kadang saya kelewat gitu kadang. Kadang buka terus lupa balas, langsung lewat, kadang begitu gitu ya. Boleh kok ditanya lagi. Nah kalau ketemu langsung silahkan ke MM, ya boleh ke ruangan diskusi, boleh. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Saya ya? Jelas nggak ya Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak Oh, Agus. iya, kalau Izin memang mungkin PowerPoint bisa bantu silahkan. share Pak Agus. Ya. PowerPoint-nya saja mungkin dibantu di share Pak. Oh, nggih nggih nggih. Nanti setelah ini saya akan, share bagikan ke ini ya, ke grup melalui Korti nanti, biar di-share ke grup masing-masing. Nggih Oke, sukses Pak Agus. Makasih Pak. nggih nggih. Nggih, baik, kalau memang sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan, apa namanya, berarti untuk pertemuan hari ini, kita bisa akhiri nih Bapak Ibu. Ya sekali lagi kalau memang ada pertanyaan artinya kurang jelas gitu boleh kok Bapak Ibu ditanya. Kadang begini Bapak Ibu ya, ketika saya menjelaskan, makanya kenapa saya 2 kali menjelaskan biar Bapak Ibu mengingat-ingat lagi gitu ya. Karena padahal sudah dulu dijelaskan, lagi nanya begini gitu ya. Tapi tidak masalah ya namanya mungkin pada saat mendengarkan itu tidak fokus, pada saat ataupun sudah lama lupa gitu ya, wajar aja lah. Ya silakan Bapak Ibu nanti bertanya aja ya Bapak Ibu ya, apa namanya, ke kami, Bapak dikasilakan ke saya, ke Bu Imba boleh, ke ruangan kami juga boleh. Nggih, saya selalu ada kok di kantor Bapak Ibu ya, pagi itu sampai ya jam 12, jam 1 lah gitu ya nanti, karena sorenya biasanya kami ngajar gitu ya. Ya boleh kalau mau sore boleh gitu misalkan, cari saya di ruang kelas pusat aja nanti kita ketemu di pusat, boleh nggak apa-apa. Nggih, baik terima kasih Bapak Ibu kalau memang tidak ada pertanyaan ya, berarti sekali lagi pertemuan hari ini bisa kita akhiri, nanti akan saya kirim untuk, apa namanya, handout. Selamat malam ya Bapak Ibu ya. Silakan boleh meninggalkan Zoom meeting ini.